Selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi maupun buat para kolega saya yang sesama dosen, peneliti. Yuk, saya mengajak teman-teman untuk mendidik para mahasiswa menjadi generasi yang makin maju, makin hebat, bisa lulus dengan baik dan mencapai cita-cita yang gilang gemilang hebat di masa depan. Baik, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, like, berikan komentar dan share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi, tips, atau pencerahan lah di seputar pembelajaran pendidikan tinggi ini ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang soal mental dalam sidang skripsi. Apa itu soal mental? Ingin tahu? Simak terus sampai akhir. Halo semuanya, saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ya. Dan saya mengucapkan selamat buat kalian yang sudah lulus sidang tugas akhir, skripsi, tesis, dan mungkin disertasi kalau ada yang lihat nih. Para dokter-dokter baru ya, selamat sukses. Buat yang sebagian mungkin sudah mengikuti tips-tips yang saya berikan. Baik, nah saya sering mendapatkan curhatan, keluhan baik dari dosen maupun dari mahasiswa tentang soal mental. Saya ingin sampaikan ya, bahwa sidang ujian skripsi atau tugas akhir itu satu fase yang biasa yang harus dilewati oleh semua mahasiswa kalau dia mau lulus. Nah, kadang-kadang atau seringkali itu bukan persoalan substansi yang kemudian membuat sidang tugas akhir itu berantakan, tapi adalah soal mental. Nah, gimana caranya? Yang pertama tentu kita harus siapkan mindset kita. Mindset itu penting ya, bahwa kita akan lulus. Mindset kita lulus. Rasa kita, yang apa kita rasakan tuh nanti kita, aduh saya udah lulus ya, puji syukur, alhamdulillah saya udah lulus sidang. Itu harus dibesar-besarkan rasa itu ya. Dan sehingga Anda melakukan persiapan dengan baik ya. Di pikiran Anda juga sudah ada terpatri gitu ya, bahwa saya nanti akan lulus, ujian ini saya bisa lalui, saya bisa lakukan gitu. Besarkan hati tuh ya, tinggalkan yang negatif-negatif ya. Kalau teman yang mau nemenin kamu mau ujian, bahkan dia ngasih hal-hal yang mencekam gitu ya, yang jelek-jelekin, yang negatif-negatif, tinggalin dulu. Lu jangan deket-deket gue dulu gitu ya, tinggalin dulu gitu ya. Kamu butuh mindset bahwa kamu akan lulus dengan baik dan lancar. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua adalah percaya diri. Kalau udah punya mindset bahwa saya lulus gitu ya, rasa saya lulus sebagai sarjana, sebagai magister, sebagai seorang doktor, makanya Anda harus melakukan persiapan dengan baik. Percaya diri dan persiapan ini klop ya, satu sama lain. Kenapa? Yakinlah bahwa naskah yang sudah disetujui oleh pembimbing untuk maju kepada sidang ujian akhir, 80% deh, kalau nggak 90%, itu sudah layak ya. Kenapa? Di situ ada effort kamu. Kamu harus menghargai effort kamu yang sudah membuat naskah tugas akhir dengan baik. Yang kedua, hargai effort pembimbing kamu yang sudah mengarahkan dengan segala kesibukannya. Nah, tidak ada percaya diri ya. Tentu dengan situ ada latihannya juga, rehearsal, mau dengan teman, mau di depan kaca, di depan kamera ya. Banyak ya video-video saya tentang itu, silahkan cari di channel saya ini ya, Anda harus cari. Nah, yang ketiga, penguji itu bukan makhluk monster ya, bukan killer ya, bukan yang siap menerkam membunuh Anda, no, mencerca Anda, membuli Anda, tidak. Penguji adalah manusia, penguji adalah dosen biasa juga yang justru ingin membantu Anda untuk lulus, membuka jalan dengan Anda sidang, Anda lulus. Tentu namanya ujian, Anda akan ditanya, Anda akan diberikan komentar, Anda diberikan sanggahan. Nah, di situ kamu harus menyampaikan jawaban kamu, sanggahan kamu. Kalau bisa membalas komentar yang ditanyakan oleh dosen penguji, tentu itu yang diharapkan. Nah, jadi kita nggak perlu grogi gitu ya. Penguji siapa nih, profesor? Misalnya saya uji nih ya. Mungkin Anda bisa tanya gitu ke beberapa mahasiswa yang sudah saya uji. Bagaimana? Seorang guru besar sekalipun ya, menguji dia juga manusia, dosen biasa. Artinya apa? Dia punya perasaan juga, dia punya empati, ya, punya hati nurani. Nah, tentu juga pasti punya pikiran-pikiran akal sehat ketika menguji naskah dari tugas akhir tersebut.
Nah, tapi poin utamanya adalah jangan masuk ruang sidang ya. Sekarang ini masuk ruang sidang online, Anda sudah gemetaran gitu, nervous. No, dia juga penguji juga. Nah, ini berkaitan dengan tips berikutnya, yaitu bagaimana Anda harus bersikap dengan baik dalam ujian itu. Ingat, ya, relasi antara dosen dan mahasiswa, penguji dan mahasiswa yang diuji, ya, itu tetap ada. Bukan berarti satunya penguji di atas langit atau di langit ketujuh, langit-langit tinggi lagi, terus mahasiswa di bumi, bukan. Ya, ada statusnya, namanya yang menguji dan diuji. Ya, ada sedikit mungkin ya di atas dan di bawah. Namun ya bukan berarti yang di atas bisa semena-mena yang di bawah, atau yang di bawah juga harus apa istilahnya menghamba-hamba gitu ya, sampai Anda delosor sampai Anda harus nyembah-nyembah gitu. Tidak juga. Artinya biasa saja ya. Dosen juga diharapkan, saya juga ingetin ke teman-teman saya, kolega ini, sampaikan dengan apa adanya dan menguji apa yang layaknya diuji dari naskah itu gitu. Nggak usah jauh-jauh yang ke arah mungkin di luar substansi ya. Kalau misalnya itu ada bahkan menyinggung pada hal-hal yang sensitif pada diri kita, coba diarahkan. Tahan dulu. Yang di forum resmi kita bicara hal-hal yang resmi. Kalau nanti mungkin perlu diselesaikan di luar, ya kita selesaikan di luar gitu ya. Nah, buat mahasiswa juga artinya apa? Anda masuk ruang sidang atau sidang online ya, Anda dengan percaya diri ya bahwa dosen itu akan membuka jalan buat kamu untuk lulus. Jangan juga dimusuhi, tapi jangan juga nih, ini perhatian ya buat mahasiswa. Jangan juga jumawa ya, jangan juga sombong gitu loh. Gimana pun juga Anda itu mahasiswa dan Anda mau lulus. Ya, ingat kan, kalau semua menuju hal yang baik itu ada guide-nya gitu. Gimana Anda mau lulus, mau menjadi hebat, ya pintu itu nggak Anda lewati dengan baik. Kan ada adabnya, ada aturannya. Cuman aturan ini kan dalam satu koridor yang harus dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak gitu. Nah, artinya kalau misalnya dosen menyampaikan hal yang kurang pas, Anda butuh menyanggah, silakan Anda sanggah dengan cara yang baik. Ya, seringkali hal-hal yang membuat sesuatu itu gagal ngaco itu bukan karena substansi ya, tapi karena cara kita menyampaikannya kurang santun, kurang sopan, yang buat kadang-kadang menyinggung perasaan orang. Nah, ini yang harus kita hindari. Ingat ya, mahasiswa harus bersikap baik, sopan, tapi juga di sisi lain dosen juga harus menghargai. Makanya respect itu sangat penting dalam ujian tugas akhir skripsi. Nah, itu tadi ya, sedikit tips buat kamu bahwa soal mental, mindset itu sangat penting demi suksesnya ujian skripsi. Dosen adalah manusia biasa, dosen adalah penguji yang punya perasaan juga, yang punya harga diri, punya akal sehat. Ketika akan menguji, tentu dia akan menguji sesuai dengan tingkatannya, ya, sesuai dengan topik-topik atau naskah yang sedang dihadapi, yang disiapkan oleh mahasiswa gitu. Sisi lain, mahasiswa tolong bersikap dengan sopan, tidak jumawa, tidak sombong, bahwa dosen penguji adalah pintu menuju kesuksesan Anda yang lebih lanjut. Doakan mereka, berikan rasa terima kasih, apresiasi kepada mereka yang Anda mungkin tidak pernah tahu ya, bahwa kesuksesan Anda suatu saat di masa depan itu ada sumbangan dari dosen-dosen penguji, dosen-dosen pembimbing, guru-guru yang mengarahkan Anda hingga posisi Anda suatu saat nanti. Ingat itu ya. Baik, bagi yang belum subscribe, like, dan share, lakukan sekarang. Karena Anda akan mendapatkan informasi, pencerahan, ya, curhat-curhat, diskusi-diskusi tentang pembelajaran di perguruan tinggi. Buat para dosen, silahkan kalau ingin bertanya, kolega-kolega saya ingin bertanya di sini atau memberikan ide-ide tentang apa yang sebaiknya kita angkat, kita bahas, silahkan. Saya senang sekali ya, jadi ada ide konten ini. Sukses buat Anda, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Bye.